Baik, selamat sore, pagi, dan malam adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pagi hari ini, siang hari ini, atau sore dan sebagainya ini, kita akan lanjutkan materi pembahasan uji kompetensi 1, ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Setelah kita menyelesaikan 1-5, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu kalau kita bacakan soalnya, kalau kita lihat di ABCDE, perhatikan gambar di samping, misalkan alfa adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X dan garis OA. Pernyataan yang benar adalah, jadi di soal nomor 6, diketahui koordinat kartesius sumbu X, sumbu Y, lalu ada sebuah titik A bernilai 7,24. Lalu ada sudut alfa, katanya terbentuk antara garis OA dengan sumbu X. Berarti ini alfanya di sini. Nah, pertanyaannya adalah cos alfa, tan alfa. Jadi berapakah cos alfa, tangen alfa, sekant alfa, kosekan, dan kotangen. Nah, oke, kalau gitu kita ubah menjadi segitiga siku-siku. Nah, 7,24, 7-nya adalah X-nya, 24-nya kan tentu Y-nya kan. Berarti kalau jadi segitiga siku-siku gimana? Nah, berarti di sininya siku-siku di sini, katakanlah di sini B gitu ya. Nah, di sini berarti 7 panjangnya, OB. Lalu yang 24 Y. 24 berarti tingginya, berarti 24 yang di sini ya. Nah, berarti kalau gitu kosin tangen dan semuanya bisa dicari. Tapi ini belum lengkap, OA-nya belum ada. 7, 24, masih ingat? 7 kuadrat 49 ya. 49 kurangi 1, 8. Ini kan dibagi 2, 24. Jadi 25 tambah 1 aja kalau gitu ya. Jadi kalau sudah Pythagoras maka tambah 1. Jadi siku-sikunya di sini. Oke, kalau gitu cos alfa, cos sami. Sa 7/25. Tan desa de sa 24/7. Sekan itu kan seperkos. Kalau kosnya 7/25, berarti sekannya 25/7. Lalu di yang D-nya kosekan. Kosekan alfa. Kosekan apa? Sepersin alfa. Nah, sin demi 24/25. Berarti kalau gitu dibalik 25/24. Dan kotangen. Nah, kalau kotangen alfa berarti sepertangen, kebalikannya. Kalau tangennya 24/7, berarti ini 7/24. Jadi itulah jawabannya, yaitu di C, sekan alfa 25/7. Sekan alfanya 25/7, jadi opsinya adalah C. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 masih ada gambar lagi. Perhatikan gambar berikut. Cos A-nya 3/4. Panjang sisi AC berapa? Jadi di soal nomor 7, segitiga siku-siku ABC. ABC, siku-sikunya di B. Yang ini 12 cm, AB-nya 12 cm. Kemudian kalau cos A-nya 3/4, maka panjang AC-nya berapa? Panjang AC-nya yang ini berarti yang miring berarti kan. Nah, jadi kalau cos A, ini sudut A, cos sami ya. Jadi kalau gitu langsung bisa dijawab ya. Jadi kalau cos A-nya samping per miring, kalau kita misalkan ini X, 12/X. Padahal cos A itu 3/4. Nah, kali silang. Berarti X, 3X kali ke atas ya. Ini kali, lalu ini dikali. 3X sama dengan 12 kali 4. Bagi 3 kiri kanan. Bagi 3, 4. Jadi 4 kali 4 berapa? 16. Jadi X-nya adalah AC-nya. Jadi AC-nya adalah sama dengan 16 cm.
Jadi di ABCDE-nya jawabannya adalah B. Baik, itulah soal nomor 7. Kita ke nomor 8. Perhatikan gambar. Jadi ada dua buah segitiga siku-siku, cos alpha dan tangen beta diketahui, panjang sisi BC-nya berapa. Jadi gambarnya ada dua buah segitiga siku-siku. Ada dua buah segitiga siku-siku. Yang pertama, yang kedua yang di atas. A, B, C, D. Ini siku-siku, A-nya siku-siku lagi di sini. Kemudian 6 cm alfa yang ini, beta yang C. Kemudian cos alfa akar 3/2. Tangen beta 4/5. Ditanya berapa panjang BC. Nah, berapakah panjang BC? Baik, untuk menjawab soal ini, berapa panjang BC? Kita punya tangen beta. Berarti tangen itu apa? Desa ya. Tangen itu adalah depan per samping. Depannya berarti yang ini. Sampingnya berarti yang mau dicari. Berarti kalau kita ingin mencari depan, berarti kita cari BD dulu ya. Kalau ingin mencari BD, berarti kita pakai alfa. Nah, kalau alfa ada 6, lalu dia punya cos alfa, berarti cosami. Nah, berarti kita jawab dari situ ya. Jadi cos alfa samping per miring. Sampingnya berapa? 6. Miringnya BD. Nah, cos alfanya akar 3/2. 6 per BD. Maka BD-nya berapa? BD-nya kali silang ya. Berarti 2-nya ke sini. Ini ganti tempat. BD 6 kali 2, 12 per akar 3. Kalau dirasionalkan kali sekawan. Akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. 12 bagi 3, 4 akar 3. Oke, setelah dapat BD, maka kita masukkan ke tangen. Jadi kita pakai rumus tangen sekarang lagi ya. Nah, tangen beta depan per samping. Depannya BD, sampingnya BC. BD sudah dapat. Tangennya si beta 4/5. Masukkanlah berarti ya. Oke, kalau gitu kita masukkan 4/5 sama dengan 4 akar 3 BD dibagi BC yang mau dicari. Oke, sama-sama dibagi 4, tinggal 1 ya. Nah, kalau gitu BC-nya ke atas. BC kali 1 adalah BC. 5 kali akar 3 berarti 5 akar 3 cm. Jadi jawabannya 5 akar 3 cm. Opsinya adalah A. Jadi soalnya 2 langkah. Jadi ada 2 langkah yang harus dikerjakan. Cari BD lalu cari BC. Jadi kita gunakan dua-duanya ya. Itu cos alpha dan tangen beta. Jadi soalnya sudah lumayan 2 langkah. Biasanya 1 langkah dapat, ini nggak dapat. Jadi kita ke 2 langkah. Nah, soal nomor 9. Ada gambar lagi 2 buah segitiga atau segitiga yang dibagi 2. Jadi kalau kita gambarkan yang nomor 9, ada segitiga besar. Lalu dibuat lagi segitiga kecil. Oh, gambarnya kurang ya. Ada segitiga besar.
kecilnya agak samping. Siku-siku P Q R S. Siku-siku di sini 30 derajat, 45 derajat, 24 cm. Nah, yang ditanya panjang PQ. PQ-nya berapa? Berarti dari ujung ke ujung ya. Nah, berarti PQ mau dicari. Oke, kalau kita jawab caranya gimana? Nah, kalau dia PQ mau dicari, berarti kita cari PS ditambah SQ ya. Ini tambah ini. Artinya kita butuh PS-nya berapa, lalu SQ-nya berapa. Nah, tentu untuk mencari PS, lalu mencari QS, kita harus tahu dulu RS ya. Oke, kalau kita gunakan sudut 30, kan udah dapat 24 nih. Maka nanti bisa mencari RS maupun PS. Oke, jadi sin 30 demi RS miringnya 24 ya. Nah, sin 30 berapa? Setengah sama dengan RS per 24. Berarti RS-nya 12 cm. Nah, lalu kalau RS-nya 12, kita bisa mencari yang lain, berarti kita bisa mencari PS dan QS. Nah, kalau kita cari PS, berarti kita pakai cos ya. Cos 30 sami, berarti PS dibagi 24. Cos 30 bukan setengah, tapi setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 PS per 24. 24-nya ke atas, 24 bagi 2, 12. Jadi PS sama dengan 12 akar 3. Nah, lalu kita butuh siapa? Butuh SQ lagi. Kita butuh SQ. Oke, kalau SQ berarti kita pakai yang 45. Yang ini samping atau depan? Samping. 12 di depan, berarti miringnya nggak ada. Kita nggak butuh. Berarti kita nggak butuh miring, bisa pakai tangen. Nah, tangen 45 tan desa, depan per samping. Depannya berapa? 12, sampingnya SQ. Nah, tangen 45 berapa? Sama dengan sin 45 per cos 45. Tangen itu kan sin per cos. Atau kalau dihafal, tangen adalah 1 ya. Jadi 1 sama dengan 12 per SQ. Berarti SQ-nya sama dengan 12 cm. Oke. Nah, maka jawabannya berarti kalau kita mencari PS, PQ ya. Berarti kalau mencari PQ berarti PS 12 akar 3 tambah 12. Di ABCDE-nya kita keluarkan 12-nya. 12 dalam kurung akar 3 tambah 1 faktor persekutuan. Kalau dikalikan dalam 12 akar 3, 12 akar 3, 12 akar 1, 12. Jadi 12 akar 3 tambah 1, di optionnya jawabannya B. Oke, itulah dia soal nomor 8. Nah, soal selanjutnya kita ke nomor, itu nomor 9 ya, nomor 10. Soal terakhir aja pertemuan kita ini. Nah, ada gambar lagi. Oke, kita tulis gambarnya. Jadi kalau kita belajar trigonometri, rajin-rajin buat segitiga siku-siku. Sini ada theta 5, kemudian di sini P. Kalau cos theta-nya 2/3, ditanyakan P-nya berapa? Oke. Kita ingin mencari P. Kalau cos theta-nya. Nah, sekarang kita belum punya yang ini. Jadi kalau kita misalkan namanya ABC,
Berarti kita belum punya AB. Kita hanya punya BC dan AC. Kita punya sin depan ya, depan per miring kan. Berarti kita harus mengubahnya ke sin. Nah, lalu bagaimana mengubahnya? Yang 2/3 kita ubah, kita ciptakan lagi segitiga baru lagi, segitiga lagi. Kalau ini theta berarti kosami 2/3. Lalu berapa yang di sini? Nah, berapa di situ? Ini kan berarti bukan triple Pythagoras. Berarti kalau gitu ini akar dari 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Nanti dikurangi karena dia 3 yang panjang. Berarti akar 5. Nah, berarti sin alfa, sin tetanya berapa? Sin demi, berarti akar 5/3. Nah, ini kita gunakan untuk mencari P. Jadi, sin theta lagi, sin demi, yaitu 5/P. Nah, padahal sinnya akar 5/3. Kalau gitu berapa P-nya? Nah, kali silang ya. Kali silang lagi ke sini, berarti P akar 5 sama dengan 15. Karena 3 kali 5 berarti P sama dengan 15 per akar 5. Dirasionalkan, akar 5 atas bawah, berarti 15 bagi 5, 3 akar 5. Jadi jawabannya 3 akar 5, di opsinya adalah C. Baik, adik-adik sekalian, jangan lupa ikuti terus pembahasan soal di Superbrain Tanjung Pinang. Karena belajar di Superbrain Tanjung Pinang melalui YouTube atau melalui datang langsung, ada teknik-teknik mudah mengingat, rumus yang banyak sekali. Matematika, fisika, kimia, biologi atau pelajaran lainnya, sehingga belajar menjadi lebih mudah. Terima kasih.